Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni, kita Fakultas Ilmu Pendidikan, nanti khusus saya dari jalan, rekan-rekan dari kepala SD, SMP, SMA, perwakilan, dan Bapak Ibu guru. Kebanyakan kalau SMP dan SMA guru BK, kalau SD guru kelas. Alhamdulillah kita benar-benar bersyukur kehadiran Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini Universitas Jakarta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik dengan sekolah inklusi, tapi sampai sekarang memang belum ada kelanjutan pengelolaannya seperti apa, arahnya kemana, karena yang jelas melakukan pembinaan pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Pekalongan, kemudian Ibu Dekan Kabupaten Pendidikan, Ibu Bapak Pembinaan sendiri, dan sekaligus ini yang saya perkenalkan ada Profesor Dr. Asep Sufyan juga, tapi beliau mohon maaf tidak bisa karena ada yang berbarengan kegiatan yang tidak bisa dijalankan, tapi ada tim akan suatu kebahagiaan bagi kami semua. Dan ini sudah dirintis sebelumnya ya, sudah banyak pembicaraan antara Bu Murni dan Pak Ipung ya, via Zoom dan sebagainya. Dan kami mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Pekalongan ini program SPPI Sekolah Pendidikan Pendidikan Inklusif ini juga sudah berjalan. Dan tadi Pak Ipung juga memberitahu bahwa sudah banyak sekolah-sekolah di sini yang menerima anak-anak khusus dengan keanekaragaman yang kekhususannya, ya, ada yang hambatan pendengaran, ada yang hambatan penglihatan, ada bahkan mungkin anak-anak yang dianggap nakal dalam tanda kutip, padahal itu bukan anak nakal ya, seperti anak yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku, bahkan mungkin juga di antara anak-anak kita ada yang berbakat, gitu. Dan berbakat itu masuk dalam kajian di prodi kami, kajian pendidikan khusus. Jadi butuh pelayanan khusus juga bagi anak-anak berbakat tersebut, baik berbakat akademik maupun berbakat akademik. Nah, tujuan kami melaksanakan pengabdian masyarakat ini yang pertama adalah bagian dari tridharma perguruan tinggi kami. Izin ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan pendidikan inklusif dan siapa dan apa itu anak berkebutuhan khusus. Intinya seluruh sekolah negeri itu wajib fardu ain, kudu gitu ya, tidak bisa menolak gitu, untuk kehadiran anak-anak ini berada di sekolah-sekolah kita. Ada aturan, ada kebijakan yang menjadi dasar kenapa kita harus melaksanakan ini. Ya, dan sebelum kita masuk ke dalam regulasi, kita akan lihat peta jalan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ini saya ambil informasinya dari Kemendikbud ya. Jadi memang ini peta jalan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Apapun muda sekarang kok berhak untuk mendapatkan layanan terbaik dari guru-guru terbaiknya. Jadi bukan hanya yang satu daerah, bukan hanya yang pintar-pintar aja. Gampang kalau kita perhatiin yang pintar Bapak Ibu ya. Kita senang, itu naluriah, alamiah. Kalau kita senang dengan murid-murid yang pintar-pintar, yang menurut-menurut, yang manut-manut. Tapi ada murid yang muter-muter, ya karuan gitu ya. Ini belum semua juga masyarakat sekolah memahami ini, atau masyarakat secara luas memahami ini. Ada yang kadang-kadang, aduh ngapain juga sih dimasukkan di sini, bikin repot aja. Kita nanganin anak-anak yang biasanya udah puyeng gitu ya Bu ya. Itu sering kami dapatkan pernyataan semacam itu di Jakarta pada saat kita melaksanakan kegiatan semacam ini di sekolah-sekolah. Kenapa sih Bu nggak dimasukkan di SLB aja, kan sudah ada guru-gurunya gitu. Nah kami pelajaran udah banyak, ada 30 anak, terus tambah lagi 2 ini, aduh kami nggak ngerti jalan ini. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung mindset kita, pola pikir kita masih merasa bahwa ya ini berbeda banget, yang kita nggak tahu banget gitu ya. Yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Putri Winarsi. Untuk waktu dan tempatnya, monggo silakan Ibu, kita berikan tepuk tangan lagi. Silakan.
kasih Bu Sita. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah jelas ya disampaikan oleh Bu Hatinara bahwa pendidikan inklusi adalah menerima secara mindset dulu, kemudian hati, baru kita memproses secara layanan pembelajaran. Atau karena memang bahasa itu kita tidak pernah dengar atau tidak sering mendengar, atau telinga kita ini sering yang kita dengar adalah bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, bahasa yang ibu kita, bahasa Jawa, ya, bahasa yang sering kita gunakan secara pergaulan. Artinya itu sudah kehendak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi. Kita bisa bicara, kita punya bahasa yang kosakatanya ribuan, bahkan jutaan. Tapi ketika kita menemukan kata-kata atau kosakata yang baru, ya, kita tidak tahu artinya. Kenapa? Tidak familiar, tidak pernah kita gunakan, jarang kita gunakan, atau telinga kita jarang mendengar. Nah, ini bagaimana kalau Bapak Ibu ketemu anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu yang di kelas Bapak Ibu belum pernah tahu kosakata yang digunakan. Ya, tadi kata Bu Nara, bagaimana cara mengucapkannya? Kalaupun dia bisa mengucapkan lalu berbentuk teks, teks itu mengandung bahasa yang belum dipahami, harus diolah dulu, harus dipahamkan dulu. Padahal harusnya tadi menerima dulu, setelah hatinya menerima baru kita belajar, baru kita memahami siapa dia, kemudian bisa dengan bahasa visual, ya, tidak harus bahasa verbal. Nah, ini yang seminimal mungkin harus kita layani, semampu Bapak Ibu. Karena guru pembimbing khusus kirimlah ke kami, ya, guru-guru yang sudah S1 lanjut S2. Jadi dia juga bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, atau ya, kirim putra daerah lulusan SMA yang terbaik masuk ke UNJ S1 PKH. Karena di UNJ tidak ada PKH, ya, promosi. Memang kita harus, ya, face to face. Ada yang menggunakan bahasa isyarat, ada yang dengan gambar, ada yang dengan tulisan. Itu tergantung tingkat gradasi derajat pendengaran yang dia alami. Semakin tinggi derajat pendengaran yang misalkan di atas 91 desibel, maka dia harus lebih banyak isyarat atau secara visualnya, ya. Mungkin itu bahasa verbal, bahasa lisannya sangat minim, ya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan saat terjadinya. Ada yang tadi bisa saya sampaikan, ada yang bawaan, ada yang setelah lahir dia mengalami kecelakaan, dinamakan tuli prabahasa, artinya belum memiliki bahasa. Tapi kalau mengalami ketuliannya setelah lahir, pasca bahasa, ya, artinya sudah menguasai bahasa atau purna bahasa, sudah selesai. Kalau pra itu belum menguasai bahasa yang sejak. Itulah tunarungu. Apa yang dia nyatakan, dia pahamnya adalah hal-hal yang konkret. Untuk yang abstrak, yang misalnya apa enggak sih kata-kata abstrak yang tunarungu sulit dan itu bisa bermakna ganda. Meja hijau. Meja hijau kan kalau kita tahunya pengadilan, ya, kita tahu. Tapi kalau meja hijau dia tahunya meja dicat warna hijau. Udah plok, plok. Tidak tahu arti kata-kata yang lainnya. Ya, makanya untuk mengajarkan kata-kata abstrak itu perlu treatment, perlu strategi, perlu model, perlu media khusus. Ya, makanya teman-teman di PKH itu mengembangkan media untuk mempelajari kata-kata abstrak. Gak usah banyak-banyak, 5-10 itu udah luar biasa ya, Pak. Ya, dengan contoh gambar, dengan video, dengan benda nyata atau dipadankan dengan contoh-contoh. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, amat senang.
Silakan kepada Bapak Ibu, persilakan. Ada yang mau bertanya? Jika orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus, tapi tidak mau diperiksakan ke ahli, karena kan ada hubungannya dengan bapak, itu bagaimana? Bagaimana cara memberitahukan ke orang tua jika anaknya itu terindikasi anak berkebutuhan khusus? Ini memang bukan kewenangan guru, tapi kewenangan ahli yang terkait, ya, medis. Misalkan dia dikatakan hambatan pendengaran, itu harus ada judgement dari dokter THT. Itu nggak sesuai ekspektasi, ya, sesuai harapan, reaksi yang sangat alamiah, yang natural dilakukan oleh orang tua pasti menolak. Dan nggak bisa menerima kehadiran yang nggak sesuai dengan harapannya. Itu reaksi psikologis yang wajar. Tapi persoalannya mau sampai kapan tidak menerimanya, mau sampai kapan denialnya. Karena kalau orang tua bersikap selalu menolak, jadi kan kenyataannya nggak mau dilihat kan. Nah akhirnya ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya nggak beres-beres karena akar masalahnya nggak selesai. Orang tuanya tidak menerima kehadiran anaknya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan memang butuh waktu. Cuma orang tua harus dikasih dibenturkan dengan realita gitu, bahwa ini kondisi anaknya. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini semakin cepat ditangani, semakin cepat diketahui, semakin cepat diidentifikasi, semakin cepat ditangani, maka kita bisa lebih cepat mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau diabaikan, ditolak terus gitu, nggak mau, enggak, anak saya biasa aja kok, normal, biasa aja normal, nggak ada penanganan nantinya. Jadi semakin lambat penanganan, kalau cancer itu udah stadium 4 nantinya kan ya, jadi lebih repot gitu. Belajar tunanetra itu bisa nggak di sekolah reguler? Sangat bisa. Nah, berarti yang kalau Bapak Ibu pahami bukan total itu nggak bisa lihat sama sekali, itu sebenarnya populasinya cuma dikit banget. Banyak kan yang masih punya penglihatan, dan yang punya penglihatan ini mesti diajari dengan cara melihat, nggak boleh dibutakan. Bapak itu harus ada modifikasi pembelajaran agar seperti biasa di kelas. Cuma biarkan dia pakai alat-alat yang dia butuhkan, dan itu aja untuk tunanetra itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi untuk mereka. Nah, pasti setiap anak di dalam keluarga juga beda kan. Ada yang dari bapaknya, ada yang dari kakeknya, dari sifatnya, segala macam. Nah, keunikan itu yang harus kita sadari. Dan tadi Ibu benar-benar sudah bilang kita harus melakukan assessment untuk profil. Bagaimana melakukan assessment? Undang lagi ya. Kalau tidak panjang ya gitu. Kemudian strategi untuk mereka tergantung kepada kondisi anak. Gak mungkin kita bilang gini, apalagi kayak SMA, anak ini kok gak ini gitu, gak bikin PR gitu. Nah itu aja gak ada. Nih, anak-anak di Jakarta, masa saya sedari gini, itu gak kira anak-anak yang tawuran. Ada motor tuh juga datang beneran, terus ditanya, apa sih kamu tawuran? Ngapain ya? Kalau nggak pulang, ngapain pulang? Kak, mak juga nggak ada, bapak nggak ada, yang ada reformasi, ini dari sini. Kata, ada yang mereka auditori. Jadi kalau saya ngomong, biarin aja gitu, mahasiswa saya yang begitu, dia mengirim ke sana, tapi ditanya bisa, itu dia pakai auditori. Nah, kalau ini nggak dijawab, kalau dimarahin, ya kan, nggak dengerin, marah kan? Tapi udah ditanya, kalau dijawab berarti dia dengan auditori lagi. Yang atau yang pakai dia estetis, ya, ada yang harus pakai pengalaman, itu yang harus kita cari. Kepada Ibu yang saya hormati, selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin, rahmat, dan ridhonya saya hari ini berada di ruangan ini bersama dengan Bapak dan Ibu, mengenal dan mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus. Nah itu sebenarnya mungkin tadi di awal-awal dari jam 8 tadi dimulai ya kepada Ibu. Terus Bapak dan Ibu sudah diberikan informasi apa itu anak ABK gitu ya. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu sudah
punya gambaran apa itu anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa istilah sebenarnya yang bisa digunakan. Saya hanya review lagi, mengulangi kembali. Jadi ada istilah disabilitas, ada istilah anak berkebutuhan khusus, Bapak dan Ibu, ya kan? Kalau disabilitas itu istilah yang digunakan tertuju pada anak-anak yang secara signifikan berbeda dari aspek kiri ya. Misalnya dari aspek intelektualnya dia di bawah rata-rata. Dari aspek fisiknya misalnya signifikan matanya rusak, tangannya rusak, nah itu disabilitas. Tapi untuk anak-anak yang masuk dalam kelompok hebat, dia unggul, itu masuknya bukan ke disabilitas, tapi ke anak berkebutuhan khusus. Karena dia memang tidak disabilitas, karena dia memiliki keunggulan dari potensi itu. Itu maksud saya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi saya tidak akan berbicara tentang itu Bapak dan Ibu. Saya akan berbicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi anak secara umum. Ya, secara umum termasuk anak ABK. Jadi ABK itu bukan awak buah kapal, tapi anak berkebutuhan khusus. Children with special needs. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Oke. Nah, yang kurang berkenan, saya juga manusia seperti yang lainnya, Bapak dan Ibu punya kelemahan. Jadi jangan melihat kepada kelemahan, ambil yang baik-baiknya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ya, saya bertanya langsung. Apa bedanya atau apa yang membedakan antara lamban belajar, kesulitan belajar, dan hambatan intelektual? Terima kasih. Jadi mereka tidak hambatan intelektual, tidak tunagrahita, tapi IQ-nya kondisi dari IQ di atas tunagrahita. Kalau tunagrahita kan 50 sampai 70. Kalau kita masuk ke skala Western, nah kalau mereka itu antara 80 dan 90. Seperti itu, ya. Itu yang hambatan belajar, yang hambatan intelektual atau tunagrahita zaman dulu ya, itu antara 50 sampai 70. Di bawahnya lagi saya. Kemudian tadi satu lagi tentang kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu beda lagi. Bahasa kerennya adalah learning disability. Ibu bikin soal mulai dari kelas 1, kelas 2, 3 sampai kelas 4. Kelas 2 itu semester 1, semester 2, semester 3 dilihat CP-nya, indikatornya dan sebagainya, buat soal itu. Kemudian dikasihkan uji coba pada anak. Anak itu tidak bisanya di mana? Nah, kalau kata-kata kamu berarti di poin ini dia nggak bisa, maka lakukan remedial namanya. Nah, di Indonesia itu banyak yang salah konsep. Remedial itu sampai dengan pelajaran tambahan, bukan les. Remedial itu kita memperbaiki anak untuk belajar, karena dia orang lain caranya begini, dia punya cara sendiri. Nah, berarti kuncinya di sini ibu harus mampu jeli memperhatikan, mengidentifikasi cara belajar anak itu seperti apa. Dia mungkin beda dengan yang lain. Nah, pendekatannya manis. Mungkin bisa tanya, nak, kamu tuh sebenarnya pintar ya? Coba dulu tanya, kamu paling suka belajar itu gimana caranya? Bu, saya tuh sukanya pengennya di lantai aja sambil duduk. Nah, itu kan benar. Untuk pelatihan hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat, Mas. Karena banyak pengetahuan yang saya dapat yang tadinya belum saya ketahui. Harapannya mudah-mudahan ini bisa terselenggara terus, berkesinambungan. Ibaratnya apa yang materi yang disampaikan biar nanti berkonten dan bermanfaat buat kita semua. Sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam memberikan pembelajaran maupun pembelajaran di sekolah inklusif 6.